Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi menarik seputaran Australia. Jadi it's all about Australia, tapi kebanyakan masalah keimigrasian Australia, masalah visa di Australia. Nah, di konten kali ini saya pengen bahas mengenai subclass 407 atau visa training, teman-teman. Jadi simak videonya, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman. Oke, so mari kita mulai, teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa mohon maaf buat teman-teman yang ngajuin pertanyaan lewat DM Instagram, lewat email, ataupun komen di kolom YouTube ya. Mohon maaf kalau jawabannya suka telat. Jadi saya selalu konfirmasi buat teman-teman hampir di setiap video saya. Mohon maaf kalau jawabannya suka telat. Balik lagi ke konten teman-teman. Di konten kali ini saya pengen bahas informasi mengenai subclass 407 atau visa training. Apa sih visa training itu? Jadi saya pengen jelasin di video kali ini, teman-teman. Nah, jadi si training visa ini atau subclass 407 ini, jadi visa kerja ya, teman-teman. Jadi visa kerja di salah satu company. Jadi persyaratannya saya udah tulis juga ya. Persyaratan itu ya tetap ya harus ada IELTS. Tapi IELTS-nya minim ya, teman-teman. Kalau nggak salah 4,5 kalau nggak salah. Terus usia minimal 18. Terus ada medical check up juga. Dan teman-teman bisa apply di Australia ataupun di luar Australia. Ada yang bilang onshore atau offshore ya, seperti itu ya. Jadi bisa apply di Australia ataupun di luar Australia. Dan juga ada karakter requirement. Apa sih karakter requirement itu? Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan masalah pribadi ya. Tapi gampang sih kalau diisi, gampang ya. Pernah mengikuti organisasi terlarang seperti itu ya teman-teman. Tapi gampang kalau diisi, gampang teman-teman, seperti itu. Dan si visa ini biayanya itu sangat murah, teman-teman, cuma $415 kalau nggak salah yang saya baca di website resminya ya. Nanti saya kirim lah si website resminya, linknya mengenai subclass 407 ini di description. Teman-teman tinggal klik, baca-baca untuk eligible-nya atau persyaratannya ataupun apapun ya, surfing aja di situ. Dan ini perbedaan dengan visa kerja nih. Nah, kasih visa training visa ini, teman-teman, kalau teman-teman sudah sampai maksimal, kan maksimalnya ini si visa training itu sampai 2 tahun, teman-teman. Jadi ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Terus paling maksimal itu 2 tahun si training visa ini. Nah, si training visa ini tidak bisa di-extend, teman-teman. Tidak bisa diperpanjang. Jadi misalkan kalau teman-teman sudah habis visa trainingnya, nah teman-teman itu harus cari visa yang lain. Kalau masih pengen bekerja di Australia, dan masih tinggal di Australia seperti itu. Jadi kalau sudah habis visanya, tidak bisa diperpanjang, tidak bisa di-extend seperti itu. Jadi teman-teman harus ganti visanya. Ada yang bertanya lagi misalnya, Kang, boleh nggak yang dari training visa ke visa kerja? Itu boleh, itu sangat bagus sekali. Emang tujuannya ke situ ya. Jadi dari training visa bisa sampai ke visa kerja, itu emang bagus ya. Jadi teman-teman, yang penting perusahaan mau nyeponsorin untuk visa kerjanya. Tapi persyaratannya itu harus biasanya di-upgrade, teman-teman. Biasanya di-upgrade itu masalah IELTS-nya. Kalau pengalaman kan sudah tidak usah di-upgrade ya, soalnya udah bekerja nih 2 tahun ya. Nah, masalah IELTS-nya, teman-teman. Soalnya visa kerja sama visa training visa ini kan berbeda nih poin IELTS-nya. Nah, kalau pengen ke visa kerja, itu IELTS-nya harus di-upgrade menjadi 5 poin kalau nggak salah, seperti itu. Sama seperti kalau teman-teman visa kerja 482 atau SID yang baru sekarang ini, teman-teman kalau IELTS-nya dapat 5, nah misalnya kalau pengen apply ke PR, permanent resident, itu IELTS-nya itu harus di-upgrade menjadi 6. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi perbedaan antara visa training sama visa kerja itu. Jadi visa training tidak bisa di-extend atau tidak bisa diperpanjang seperti itu. Nah, misalnya nih, Kang pengen ganti sponsor. Nah, untuk si training visa ini, teman-teman, tidak usah ganti visanya, teman-teman. Jadi hanya cukup ganti sponsornya doang. Seperti itu ya. Ganti sponsornya doang atau ganti company-nya doang. Seperti itu. Dan kalau pengen lebih jelasnya, paling saya nanti kirim linknya di description. Teman-teman tinggal ngeklik,
baca-baca persyaratannya, apa biayanya. Biayanya tadi sudah saya sebutin ya, sekitar $400 ya. Mungkin sama biaya lawyernya sekitar ya nyampe mungkin 2.000 atau 1.500 seperti itu. Tapi lumayan cukup murah sih kalau buat cari buat pengalamannya. Yang penting tergantung ngedealnya teman-teman ya. Seperti yang saya jelaskan, kalau saya dulu, zaman dulu saya bisa ngedeal sama perusahaan, jadi saya tidak keluar uang sama sekali. Seperti itu ya di video episode 5 yang pengalaman saya share seperti itu. Nah, jadi gitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat informasinya mengenai Subclass 407 ini, dan mudah-mudahan teman-teman dapat rezeki juga kerja ke luar negeri maupun mau ke Australia, Eropa, Amerika, ataupun perusahaan yang teman-teman cita-citakan. Yang penting selalu minta doa dari orang tua teman-teman. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.